Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ketujuh ini, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kita sudah mulai masuk pada materi baru setelah sebelumnya kita membahas secara mendetail apa itu Konstitusi Indonesia selama 2 pertemuan. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu sebenarnya demokrasi Indonesia. Nah, jadi dalam perkuliahan kali ini teman-teman diharapkan bisa membedakan antara demokrasi secara universal atau demokrasi ala barat dengan demokrasi khas ala Indonesia. Makanya untuk pertemuan kali ini judulnya adalah Demokrasi Indonesia. Baik, mari kita mulai pembahasan mengenai demokrasi Indonesia. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Tuhan semesta alam, di masa pandemi ini, seperti biasa saya selalu mendoakan semoga Bapak semua, Ibu semua, adik-adik semua sehat selalu, berbahagia, dan banyak uangnya. Baik, Bapak Ibu, saya akan mengawali pembahasan kali ini dengan memberikan pengantar tentang nanti akan dijelaskan tentang sedikit mengenai terminologi demokrasi, istilah demokrasi itu seperti apa, kemudian gambarannya itu seperti apa sih demokrasi itu. Nah, perlu dijelaskan kepada teman-teman bahwa demokrasi itu sebenarnya bukan barang yang terlalu baru deh di Indonesia. Jadi mentang-mentang demokrasi itu produk barat, seiring dengan kedatangan Belanda, maka demokrasi baru masuk, dan lain sebagainya. Enggak, teman-teman. Tapi pada prinsipnya, demokrasi itu secara sederhana, bahkan sebelum masuk ke Indonesia secara konsep, demokrasi pada prinsipnya sebenarnya sudah berjalan, teman-teman, di Indonesia itu. Dulu istilahnya kan bukan Indonesia, tapi di Nusantara. Nah, gagasan tentang demokrasi itu secara sederhana seringkali nampak dalam ungkapan, kemudian cerita, kemudian juga mitos-mitos dan lain sebagainya. Sebagai contoh, teman-teman, di Minangkabau, orang sana membanggakan tradisi demokrasi mereka. Demokrasi seperti apa, Pak, di Minangkabau? Nah, jika teman-teman pernah mendengar bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat. Nah, itu merupakan gambaran tentang nilai-nilai demokrasi yang sudah berjalan dalam ranah kearifan lokal. Maksudnya kalimat tersebut apa? Nanti kita jelaskan dalam penjelasan selanjutnya. Nah, di Jawa juga teman-teman, di Jawa, di keraton, dan lain-lain, secara samar-samar mereka selalu menunjukkan gagasan demokrasi dengan mengacu kepada kebiasaan rakyat Jawa untuk bukan PEP, saya kurang tahu, tapi yang saya baca PEPE, saya nggak tahu PP atau PP dibacanya, cuman yang pasti itu tulisannya PP. Nah, PP itu berjemur di muka keraton jika ingin mengungkapkan persoalan hidupnya kepada raja. Jadi orang-orang Jawa itu dulu, teman-teman, ketika ingin mengaspirasikan pendapatnya, mereka pasti berjemur di depan keraton. Nunggu ditanya, kenapa nih berjemur? Nah, kan baru dicurahkan. Nggak langsung, nggak benteng. Nah, kan beda kan orang Jawa dengan orang Sumatera yang langsung. Nah, ada juga yang mencoba menjelaskan dari cerita-cerita wayang, seperti cerita tentang Bima atau Werkudara. Nah, keduanya kan sering memakai mahkota yang dinamai Gelung Mangkara Unggul. Artinya sanggul atau dandanan rambut sanggul yang tinggi ke belakang. Maknanya adalah itu merupakan rakyat yang di belakang itu sebenarnya unggul atau tinggi atau berkuasa. Nah, teman-teman, itu sebenarnya gambaran-gambaran nilai-nilai demokrasi yang saya klarifikasi bukan barang baru di Indonesia, tapi sudah berjalan seiring dengan perkembangan peradaban di Nusantara. Nah, untuk masuk lebih lanjut, saya akan share materi atau slide PowerPoint yang berbicara tentang pembahasan kita hari ini. Untuk itu, teman-teman sebelumnya teman-teman perlu memahami
bahwa pertemuan kali ini banyak materi di luar slide yang juga tidak kalah penting. Jadi harap teman-teman menyiapkan catatan-catatan. Barangkali nanti kita kuis keluar dari kalimat-kalimat yang tidak saya tulis di slide, dan lain sebagainya. Jadi tolong dicatat baik-baik. Oke, teman-teman. Saya akan mencoba share ya, sebentar. Share screen, kemudian slide. Nah, di screen teman-teman sudah ada ya slideshow atau PowerPoint. Rocky Gerung selalu bilang bahwa orang-orang yang menjelaskan dengan PowerPoint itu poinnya tidak ada, katanya, kata Rocky Gerung. Cuman buat saya nggak sampai di level beliau sih, yang saya pikir filsuf ternama dan lain sebagainya lah. Saya masih pengajar yang saya pikir masih bodoh lah gitu. Cuma makanya saya masih membutuhkan PowerPoint. Jadi semoga ada upaya ini membantu teman-teman juga dalam memahami penjelasan tentang demokrasi Indonesia. Nah, baik, mari kita mulai. Apa sih itu sebenarnya demokrasi, teman-teman? In English, democracy is country with principle of government in which all adult citizens share through their elected representative. Pengertian lain menyebutkan bahwa democracy is country with government which encourage and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the right of minorities. Dan terakhir, demokrasi is society in which there is treatment to each other by citizen as equal. Artinya apa sih semua ini? Cing lupa rudet bahasa Inggris, bahasa sorangan rudet. Akan saya sederhanakan definisi-definisi dari tiga pengertian dasar tersebut. Nah, artinya teman-teman, demokrasi itu merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Jadi ada dewan representatif yang mengaspirasikan suara rakyat untuk didiskusikan dalam konsep kehidupan bernegara. Nah, pemerintahannya dalam demokrasi itu mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, kemerdekaan beragama atau bebas memeluk agama masing-masing, bebas untuk berpendapat, berserikat, dan menegakkan rule of law atau aturan hukum. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Jadi, demokrasi itu hadir sebagai angin segar untuk mendobrak nilai-nilai lama yang cenderung berkasta-kasta, kemudian membedakan satu sama lain, berlevel-level, dan lain sebagainya. Dalam demokrasi, semua memiliki hak yang sama untuk berbicara dan menyatakan pendapat. Semua memiliki hak yang sama untuk bebas memeluk agamanya masing-masing. Bahkan dalam demokrasi barat atau demokrasi yang universal, setiap orang bebas menentukan, termasuk di dalamnya orientasi seksualnya sendiri. Nah, makanya apa yang disuarakan oleh kelompok LGBT di Amerika Serikat itu cenderung atas nama demokrasi. Karena di sana demokrasi itu memberikan pintu seluas-luasnya untuk seluruh kelompok minoritas. Kelompok kulit hitam memiliki suara yang sama. Ya iya, karena demokrasi itu tidak membedakan dari warna kulit, tidak membedakan dari orientasi seksual, dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman, semua pendapat-pendapat yang tadi dijelaskan tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat yang ditembak. Namun beliau itu berhasil menyatukan Amerika, dulu pernah perang sipil antara yang bagian utara dan bagian selatan. Dia menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Familiar bukan teman-teman? Itu sering teman-teman lihat di koran, pikiran rakyat kan.
dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Atau pernyataan aslinya adalah the government from the people, by the people, and for the people. Oh, mantap kan? Jadi bagi Lincoln, demokrasi itu merupakan pemerintahan yang dirumuskan dari rakyat, diciptakan dari rakyat, dilakukan dari rakyat, dilakukan oleh rakyat itu sendiri, dan untuk kesejahteraan seluas-luasnya rakyat, dan untuk keadilan yang seluas-luasnya untuk rakyat. Nah, sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, demokrasi sebagai sistem memiliki 11 pilar atau istilahnya itu Shokuguru. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat yang pasti. Artinya semua wewenang, kemudian semua hak-hak dasar itu rakyat pasti memilikinya. Hak untuk menentukan arah negara itu rakyat yang pegang. Demokrasi kan dari demos dan kratein. Demos sendiri itu merupakan rakyat. Nah, kemudian selain kedaulatan rakyat, ada yang kedua adalah pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Nah, ini yang terpenting dalam demokrasi, teman-teman. Poin kedua adalah pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Lah Pak, kalau misalnya pemerintahannya ujug-ujug ada, tapi banyak yang tidak mau menjalankan negara tersebut, gimana Pak? Ya, sulit untuk menilai bahwa negara tersebut dibilang demokratis atau tidak, karena prasyarat atau Shokuguru dari demokrasi itu sendiri adalah mendorong adanya pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah juga. Jadi bukan yang hanya memerintah saja, tapi pemerintah dan yang diperintah. Dan yang ketiga adalah adanya kekuasaan mayoritas dan hak-hak minoritas. Jadi walaupun mayoritas-mayoritas itu berkuasa, walaupun mayoritas itu menguasai sumber-sumber, tapi bukan berarti orang-orang atau hak-hak minoritas itu dipinggirkan. Bukan berarti Indonesia sebagai negara yang dianggap sebagai demokratis, karena mayoritas adalah orang Islam, maka orang Kristen tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, dan lain sebagainya. Ya, artinya hak-hak mereka, hak-hak orang minoritas seperti Kristen, kemudian Katolik, kemudian Hindu, dan lain sebagainya, itu juga harus dihormati dalam negara demokrasi. Ya. Orang Islam bebas mendirikan tempat ibadah, bebas sholat di masjid dengan rasa aman, pun halnya mereka juga punya kebebasan yang sama, misalnya untuk beribadah dengan tenang, beribadah dari beribadah kepada Tuhan dan terbebas dari ancaman rasa takut. Itu juga merupakan hak-hak dasar buat mereka. Diatur kok dalam Atlantic Charter Roosevelt bahwa terbebas dari rasa takut itu juga merupakan hak dasar secara universal. Nah, baru lanjut ke poin kelima adalah jaminan hak-hak asasi manusia. Kemudian dalam demokrasi juga harus ada pemilihan yang bebas dan jujur. Kalau dalam pemilu kita sering dengar luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itu merupakan asas demokrasi yang paling kental dan paling familiar yang sering kita dengar. Nah, yang kemudian adanya persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar. Jadi nggak bisa misalnya Ahmad Dhani punya anak, ceger nabrak orang, bebas karena dia adalah anak Ahmad Dhani. Nggak bisa seperti itu. Dalam negara demokrasi pun halnya Kaesang, anak presiden, ketika Kaesang nabrak orang, ketika Kaesang memberikan perilaku tidak menyenangkan terhadap orang lain dan orang lain tersebut menuntut, hukum harus tetap dijalankan dalam proses demokrasi. Jadi nggak bisa karena dia anak Haritanu Sudibyo, dia kemudian bisa melenggang sebagai staf presiden. Padahal ini ada syaratnya, bukan berarti ini jangan dikutip sebagai sentimen terhadap pemerintah dan lain sebagainya. Anak Haritanu maju misalnya, tapi di sisi lain ada orang-orang yang lebih kompeten, ini dipinggirkan. Nah, itu yang tidak tepat dalam proses demokrasi, karena dalam demokrasi marital system juga perlu dipertimbangkan. Siapapun yang kompeten, siapapun yang memiliki kemampuan, walaupun dia dari orang-orang miskin, walaupun dia dari orang minoritas, dia harus memiliki
kesamaan hak atau kesamaan di depan hukum. Jangan mentang-mentang koruptor, jaringannya banyak, korupsi 4M, dan lain sebagainya, dihukum 2 bulan. Hari yang mau jantung pisang bisa sampai 7 tahun. Hari yang mau sendal, hari yang maling ayam bisa sampai bertahun-tahun. Ya, jadi nggak beres kalau misalnya ada praktek-praktek seperti itu dalam kehidupan demokrasi. Nah, tapi kan Pak terjadi, ya itu kan urusan teknis. Tapi secara konseptual dalam demokrasi itu nggak boleh kayak gitu, teman-teman. Dalam demokrasi itu nggak boleh seperti itu. Anak militer misalnya jalan, dak, nabrak, pamer pistol, pergi, nggak bisa kayak gitu. Lu mau anak presiden, lu mau anak jenderal, lu mau anak apa, kalau you berbuat salah anaknya hukum. Ya, orang tua juga berperan penting ya, seharusnya ketika orang tua anaknya terlibat masalah, dia harus sebagai orang yang demokratis dan negarawan yang adil, dia juga harus menempatkan diri sebagai orang yang objektif. Jangan mentang-mentang anak dilindungi sebisa mungkin dan sebagainya, padahal berbuat salah, nggak bisa. Nah, yang berikutnya adalah pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Artinya dalam demokrasi itu pemerintah dibatasi. Indonesia bisa dibilang sebagai negara demokratis karena pemilihan presidennya dianggap bebas dan jujur, dan terdapat periodisasi. Presiden berhak memimpin selama 5 tahun dengan maksimal 2 periode, artinya dibatasi 2 periode. Ini sebagai jawaban atas fenomena sejarah di masa lampau, teman-teman, di mana seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, khususnya di pertemuan yang konstitusi. Kita ambil contoh yang negara khilafah deh, negara dinasti-dinasti khilafah deh, seperti Umayyah, Abbasiyah, dan lain sebagainya. Hampir sebagian besar pergantian khalifahnya itu berakhir dengan pertumpahan darah karena itu tidak ada periodisasi. Nah, makanya demokrasi itu hadir sebagai angin segar supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu. Supaya ada giliran lah rakyat lain yang perlu dan kompeten untuk maju sebagai pemimpin. Jadi ada rolling, ada kaderisasi. Terakhir adalah pluralisme sosial dan ekonomi serta politik. Ini semua harus terbangun kehidupan yang sehat dari ketiga unsur tersebut. Wah, ini yang terpenting adalah nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Ini juga merupakan nilai-nilai dasar dalam demokrasi. Nah, bila dibandingkan secara esensial dengan 11 pilar demokrasi universal ala USIS, dengan 9 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi, jadi Indonesia sebenarnya punya 10 pilar demokrasi. Cuman saya jelaskan di sini aja sambil. Hal yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi universal adalah salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah ciri khas dari demokrasi ala Indonesia. Jadi jika teman-teman bingung bedana naon demokrasi di kita dengan demokrasi di luar, demokrasi di kita mempertimbangkan eksistensi ketuhanan dan ajaran-ajaran ketuhanan dari setiap agama resmi yang ada di Indonesia. Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia. Ya, atau dalam pandangan Maududi itu disebut teodemokrasi atau demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Dan kata lain, teman-teman, demokrasi universal itu adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, artinya memisahkan antara hal duniawi dengan hal ketuhanan. Sedangkan demokrasi Indonesia itu demokrasi yang berketuhanan. Ini yang menarik sebenarnya. Nah, kemudian baru kita masuk pada penjelasan tentang apa sih sebenarnya demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo, dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, nah ini buku pegangan teman-teman di awal perkuliahan biasanya ini. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang.
dan sifat serta ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Namun tidak dapat disangkal teman-teman bahwa nilai pokok dari demokrasi konstitusional atau yang mengacu kepada landasan ideal dan konstitusional adalah telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Karena memang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu kan diatur bagaimana periodisasi presiden, kemudian bagaimana kebebasan berserikat dan berkumpul, bagaimana hak asasi manusia diatur, bagaimana fakir miskin yang harus bukan dikelola, tapi dipelihara oleh negara dan lain sebagainya. Nah, menurut Muhammad Hatta, teman-teman, Muhammad Hatta mengklarifikasi apa yang saya sampaikan di awal. Hatta menjelaskan bahwa Indonesia atau kita itu sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia karena bercirikan 3 hal. Cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Nanti akan saya jelaskan lebih mendetail di bawah. Nah, ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat, tidak hanya berdaulat pada bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Itu yang sering disuarakan oleh Presiden pada masa kampanye di visi misi. Kita jangan cuma demokrasi politik, tapi kita juga harus demokrasi ekonomi dan lain sebagainya. Itu demokrasi modern. Nah, sebagaimana telah dikemukakan oleh Hatta, teman-teman, demokrasi Indonesia itu bersifat kolektivitas dan sudah berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Makanya nggak mungkin, teman-teman, untuk dilenyapkan untuk selama-lamanya, karena itu sudah menjadi bagian dari tubuh Indonesia secara historis. Menurut Hatta, demokrasi memang bisa tertindas karena kesalahannya sendiri. Maksudnya kesalahan sendiri adalah demokrasi tidak menutup kemungkinan penjahat terburuk memimpin. Anda pikir Hitler itu lahir dari mana? Menjadi pemimpin Nazi itu dari mana? Menjadi pemimpin Jerman itu dari mana? Pemilu. Dari pemilu dan demokratis resmi rakyat yang memilih. Nah, itu yang menjadi kelemahan dari demokrasi. Pun halnya teman-teman, semisalnya Hizbut Tahrir nih, misalnya nih, buat teman-teman yang anti dengan Hizbut Tahrir, jika dia ikut pemilu dan mayoritas masyarakat memilih Hizbut Tahrir, legal dia jadi pemimpin. Legal dia mengganti semua sistem di negara. Nah, makanya teman-teman, demokrasi itu bukan berarti tanpa celah. Dia juga mampu melahirkan kesalahan sendiri. Namun, menurut Hatta, setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Artinya, terus ada perbaikan dari demokrasi dari masa ke masa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, setidaknya ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama itu, seperti yang tadi saya sebutkan, adalah tradisi kolektivisme dan permusyawaratan desa. Wah, ini desa dan Indonesia itu lebih dulu desa kan, teman-teman. Indonesia merdeka tahun 45. Desa dari kerajaan Jenggala, dari zaman kerajaan Kediri itu sudah ada. Dan desa bertanggung jawab langsung kepada raja. Zaman dulu seperti itu. Artinya tradisi-tradisi kolektivisme, gotong royong, permusyawaratan sudah ada, teman-teman, dari dulu. Ya. Jadi bukan berarti demokrasi ini sesuatu yang baru, terus akan saya ulang-ulang. Nah, yang kedua adalah ajaran agama yang paling kuat umumnya Islam di Indonesia, karena sejak dulu mayoritas masyarakat di Indonesia itu memeluk agama Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Jadi seperti yang saya jelaskan teman-teman di mata kuliah Pancasila tahun lalu, bahwa pada prinsipnya Islam itu datang ke Indonesia itu dianggap sebagai pencerah. Karena apa? Karena dia hadir mendatangkan konsep keadilan.
Sebelumnya, orang-orang atau penganut kerajaan Hindu itu terbagi-bagi karena adanya sistem kasta. Sedangkan Islam hadir tanpa membeda-bedakan orang lain. Mau lulusan SD, kalau misalnya tajwidnya bagus, dia jadi imam. Nggak bisa, misalnya lulusan S3 jadi imam. Atau iraha sholatna, muneangan lulusan S3 heula di masjidnya. Nggak akan sholat-sholat kalau seperti itu. Orang Islam datang menghadirkan keadilan dan juga persamaan atau kesetaraan pun halnya bagi perempuan. Nah, yang ketiga adalah paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Nah, ini makanya Soekarno sering nasakom. Karena dia tergila-gila dengan konsep sosialisme atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, akan saya jelaskan satu persatu dulu ya tentang yang pertama tadi tentang tradisi desa atau kolektivisme desa. Nah, teman-teman, dalam kehidupan desa di Indonesia itu umumnya memang sudah berjalan konsep demokrasi. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan tentang Minangkabau. Nah, saya akan ceritakan tentang prinsip-prinsip dasar orang-orang Minang yang menarik jika dikaitkan dengan demokrasi. Nah, di alam Minangkabau, teman-teman, di abad ke-14 atau sampai 15 ya, kekuasaan raja itu sudah dibatasi. Kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan keputusan. Maksudnya apa sih, Pak? Nah, di sana ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu bahwa rakyat beraja kepada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut. Nah, jadi dengan demikian, raja sejati di dalam kultur Minangkabau itu ada pada alur logika dan patut atau keadilan. Alur dan patutlah itu yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang raja akan ditolak apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan. Abad 14 itu, abad 15, gila nggak tuh? Kerajaan Minang sudah mengenal dasar-dasar demokrasi. Bahkan sudah mengedepankan asas-asas humanisme, rasionalisme, dan lain sebagainya. Di mana ketika tabrakan dengan logika, ketika tabrakan dengan keadilan, maka keputusan seorang raja akan ditolak oleh para penghulu. Luar biasa kan Minang? Nah, selain Minang, di tradisi raja-raja lampau di Nusantara juga sudah berjalan konsep demokrasi. Misalnya pemilikan bersama tanah desa. Hasrat setiap orang untuk memanfaatkan tanah desa itu kan besar, tapi harus melalui persetujuan kaumnya atau harus melalui persetujuan dewan adat pada saat itu. Nah, ini kemudian yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama. Nah, kemudian merembet pada bidang-bidang lainnya seperti halnya kepentingan pribadi dalam membangun rumah, kemudian kenduri, dan lain sebagainya. Nah, adat seperti ini membawa kebiasaan bermusyawarah pada akhirnya. Dan musyawarah tersebut menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat. Nah, tadi saya bilang kan di awal ada pepatah Minangkabau, bule aide pambuluah, bule kato dek mufakat. Saya nggak tahu benar nggak tahu salah tuh logatnya. Cuman yang tadi yang bulat air karena pembuluh atau bambu, kemudian bulat kata karena mufakat. Nah, tradisi musyawarah mufakat ini kemudian melahirkan institusi rapat pada tempat tertentu. Dan semuanya di bawah kepemimpinan kepala-kepala desa. Setiap orang dewasa yang menjadi warga asli desa tersebut berhak hadir dalam rapat tersebut karena alasan pemilihan faktor produksi bersama dan tradisi musyawarah, tradisi desa boleh saja ditindas oleh kekuasaan feodal, namun sama sekali tidak bisa dilenyapkan, teman-teman. Ya.
dia bisa saja ditindas oleh kekuasaan feodal itu sendiri. Tapi kalau untuk dihilangkan sih nggak mungkin. Gitu. Nah, hal ini menanamkan keyakinan pada kaum pergerakan bahwa demokrasi asli Nusantara itu kuat bertahan. Seperti terkandung dalam pepatah Minangkabau, apa sih itu? Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan. Nah, artinya tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Saya menyadur kalimat-kalimat tersebut dari bukunya Hatta. Jadi saya bukan orang Minang, tapi seenggaknya saya baca bahwa Hatta itu menjelaskan dasar-dasar seperti itu. Di Minang saja, itu sampelnya baru satu. Di Minang saja demokrasi itu sudah berjalan. Apalagi di daerah-daerah lain. Nah, kemudian masuk dalam yang kedua, ajaran agama sebagai sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, kelanjutan logis dari prinsip tauhid dalam agama Islam adalah paham persamaan atau kesederajatan. Jadi manusia itu di mata Tuhan itu sama, ya kan? Prinsip tauhid itu seperti itu kan. Jadi dalam konsep tauhid, manusia dilarang untuk merendahkan martabat orang lain, apalagi memaksakan kehendak antar sesama manusia. Karena sekali lagi di mata Tuhan semuanya sama. Bahkan seorang utusan Tuhan pun tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Makanya Nabi itu kalau dakwah nggak pernah maksa. Masa nggak boleh masuk kamu harus masuk Islam. Saya tidak mau, penggal. Kan enggak, zaman Nabi nggak seperti itu. ISIS aja yang keblinger sekarang. Masuk Mosul, masuk ini, lihat ini, masuk Islam, ogah, penggal. Itu keblinger namanya. Padahal konsep tauhid itu tidak seperti itu. Seorang utusan Tuhan mendapatkan tugas itu kan hanya menyampaikan kebenaran atau tabligh kepada umat manusia. Jadi mereka hanya menyampaikan kebenaran. Urusan mereka mau ikut atau enggak, ya mangga, telangkung, gitu, mangga, terserah. Bukan untuk memaksakan kebenaran kepada mereka. Nah, dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap manusia itu dimuliakan kehidupannya, kehormatannya, hak-haknya, kebebasannya. Yang dengan kebebasan pribadinya itu, manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Nah, kemudian teman-teman, yang ketiga itu adalah cita-cita dasar yang menjadi, sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi. Yang ketiga itu adalah paham sosialisme barat. Nah, saya sudah menjelaskan bahwa Soekarno, Hatta, dan lain sebagainya itu belajar bahwa ternyata sosialisme itu menghadirkan persamaan. Nyambung sih ini ada irisan antara konsepsi Islam dengan sosialisme ala barat. Cuman bedanya apa-apa yang dari barat kan cenderung sekuler, dipisahkan tuh urusan agama dengan urusan duniawi. Gitu. Intinya adalah teman-teman dalam pertemuan kali ini, demokrasi itu bukan ideologi yang paling sempurna. Francis Fukuyama memang mengklaim bahwa dalam bukunya The End of History and the Last Man, kapitalisme menjadi kekuatan tunggal, demokrasi juga menjadi hegemoni tunggal di akhir masa karena tidak ada yang menyaingi satupun. Dan seakan-akan demokrasi dianggap sebagai ideologi yang paling sempurna. Tidak ada satupun produk manusia yang sempurna, yang pasti selalu ada celah. Komunisme di awal pun dianggap sebagai ideologi penyegar dari kapitalisme. Tapi pada akhirnya dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Tidak menghormati martabat manusia. Nah, kemudian teman-teman, pending kucing kekerem. Nah, demokrasi memang bukan komunisme juga dulu dianggap sebagai ideologi pencerah. Cuman kan pada akhirnya dia
dianggap tidak menghormati martabat manusia karena banyak pembantaian dari komunisme. Nah, demokrasi juga banyak celahnya kok teman-teman. Ya salah satunya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bahwa demokrasi juga memberikan karpet selebar-lebarnya untuk kelompok-kelompok anti demokrasi itu sendiri memimpin sebuah negara. Kelompok-kelompok seperti khilafatisme, kelompok-kelompok seperti fundamentalisme, kemudian kelompok-kelompok fasisme, tirani yang gitu-gitu, jika misalnya dia ikut pemilu, banyak yang milih, ya tetap aja bisa menang. Anda pikir Donald Trump yang sebagian dari Anda mungkin Anda benci, dia menang melalui kudeta? Kan enggak. Dia menang lewat proses voting atau elect yang legal, pemilu. Fenomena berikutnya ya teman-teman bisa tahu sendiri, seiring dengan kemenangan Trump, kelompok-kelompok ultranasionalis di berbagai negara itu mulai bangkit. Kelompok-kelompok fundamentalis yang terlalu fanatik terhadap perbedaan, bukan perbedaan, yang terlalu fanatik terhadap persamaan mulai keluar. Makanya Trump didukung oleh kelompok Ku Klux Klan atau kelompok fundamentalis Katolik Kristen, bukan Katolik Kristen kalau nggak salah ya, Kristen. Jadi orang-orang fundamentalis Kristen itu sangat mendukung Trump karena Trump katanya tegas. Dia ingin mengusir imigran yang dianggap sebagai sumber kriminalitas di Amerika Serikat. Orang-orang Islam kemudian katanya diskreditkan, diopresi, dan lain sebagainya. Tapi untuk sebagian orang senang, untuk orang-orang ultranasionalis senang. Nah, nyambung, merembet kemana-mana. Di Brazil pun presiden yang terpilih seperti itu. Kemudian Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris pun setipu. Nyambung terus, nyambung sampai di Indonesia pun sama. Kita bisa lihat dalam Pilgub DKI gimana kelompok populisme Islam, orang-orang yang atas nama Islam, mengatasnamakan Islam, mendorong upaya untuk mengalahkan orang atau pemimpin yang bukan dari Islam. Kebetulan terjadi peristiwa di Kepulauan Seribu. Calon bernama Basuki Cahayapurnama keceletot Al-Maidah 51, pecah 212, dan momentum tersebut bisa dimanfaatkan oleh Anies Baswedan. Nah, itu merupakan gambaran-gambaran fenomena-fenomena yang menjadi bumbu demokrasi di Indonesia. Demokrasi memang bukan ideologi yang sempurna, tapi untuk saat ini, teman-teman, demokrasi merupakan opsi ideologi yang paling baik. Demokrasi memang bukan yang paling sempurna, tapi untuk saat ini bisa dibilang yang paling baik. Kenapa bisa dibilang paling baik? Karena dia mendorong terhadap penghargaan dasar sebagai manusia. Selagi belum ada ideologi alternatif, demokrasi akan selalu dianggap sebagai ideologi yang paling baik. Nah, makanya teman-teman ini kan sarjana pemikir. Siapa tahu ke depan punya konsep isme yang lebih baik, dan Anda merasa bahwa demokrasi itu bukan ideologi yang tepat, mangga Anda buat, Anda rumuskan untuk kehidupan yang lebih baik, dan jangan pernah meninggalkan nilai-nilai yang sudah dianggap baik, seperti nilai-nilai kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berserikat, kebebasan untuk memilih, dan lain sebagainya. Itu udah enak tuh kita tuh untuk hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu tuh udah disepakati, dan tolong jangan sampai hilang yang kayak gitu-gitu. Gawat, semisalnya kita ingin bikin organisasi ormas tentang kepemudaan, nggak boleh. Kita mau bikin paguyuban tukang becak Kabupaten Bandung, nggak boleh. Repot kalau seperti itu, akan bisa menimbulkan chaos.
Nah, makanya intisarinya adalah demokrasi bukan ideologi yang sempurna, tapi merupakan ideologi yang paling baik untuk saat ini. Tugas kita semua adalah menjalankan prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar kemanusiaan yang sekiranya sudah baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian teman-teman untuk perkuliahan demokrasi kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bukan pedoman pasti Quran, bisa menjadi pegangan lah minimal, atau bisa menjadi referensi untuk teman-teman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Minimal teman-teman ketika tahu demokrasi itu ini, teman-teman nggak asbun. Khilafah yang paling baik, demokrasi adalah produk kafir. Nah, kayak lah, you harus paham dulu demokrasi apa. Ya. Ini saya sudah jelaskan, walaupun hanya pengantar, karena berbicara demokrasi itu kita bisa membaca buku sampai berkitab-kitab, karena referensinya sangat banyak. Tapi ini saya kasih pengantar, demokrasi itu seperti ini, kebaikannya ini, keburukannya itu. Kalau you masih asbun, nggak ngerti ketika ditanya demokrasi apa, tapi ujug-ujug bilang bahwa khilafatisme oke, komunisme mantap, dan lain sebagainya, wow, Anda sudah mempermalukan diri Anda sendiri ke depan. Pesan saya selalu sama, selalu komprehensif, selalu tabayun dalam menyikapi sesuatu. Sebelum you memahami sesuatu dengan utuh, sebelum you memahami sesuatu itu dengan komprehensif, ya you jangan ngomong dulu deh. You jangan sotoy dulu deh, daripada malu-maluin diri sendiri. Lah Bapak jangan menyalahi kebebasan berpendapat dong, kan Bapak yang mendorong untuk kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Cik tahu diri we atulah. Ya, tahu diri aja atau you kalau mau berpendapat ya silakan, tapi tolong berisi dong kalau mau berpendapat, jangan asbun, ya, jangan menyebar hoax dan lain sebagainya. Ya, demikian perkuliahan kali ini, semoga jadi manfaat, semoga sehat selalu, semoga menjadi pahala buat teman-teman semua, sehat, berbahagia, dan salam untuk orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.